Olok-olok penjual es teh, Gus Miftah peluk saat datangi Sun Haji di Magelang minta maaf. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mendatangi kediaman Sun Haji, penjual es teh yang viral ia olok-olok saat acara pengajian. Miftah Maulana mendatangi kediaman Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 4 Desember 2024, pagi. Dilansir dari Tribun Jogja, Miftah Maulana sampai di kediaman Sun Haji sekitar pukul 7 WIB dengan kendaraan berwarna hitam. Kedatangan Miftah Maulana kemudian mendapatkan sambutan dari sejumlah warga, termasuk Sun Haji. Ketika sampai, Miftah Maulana pun langsung memeluk Sun Haji. Bahkan, Sun Haji meneteskan air mata. Kemudian, Miftah Maulana pun dipersilakan masuk ke rumah Sun Haji. Di sana, Miftah Maulana menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminta maaf secara langsung. "Saya minta maaf, sering ikut pengajian kan? Meskipun niatnya bercanda tapi aku salah minta maaf," kata Gus Miftah, mengawali pembicaraan. Ia mengaku tidak menyangka bahwa kejadian ia mengolok-ngolok yang hanya dianggap bercanda itu bisa begitu ramai. Dia kemudian berjanji akan mengadakan pengajian di tempat Sun Haji tinggal termasuk mendatangkan Habib Zaidan. Rencananya, pengajian dan selawatan itu dilaksanakan sebelum tanggal 17 Desember 2024 di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang. Mendengar itu, Sun Haji yang tampak berlinang air mata juga menyatakan sudah memaafkan dan menganggap semua ini ada hikmahnya. Gus Miftah minta maaf langsung pada Pak Sun Haji, pedagang es teh viral yang diejeknya. Gus Miftah sudah menyampaikan permohonan maaf setelah mengucapkan kata kasar bernada hinaan ejekan yang ditujukannya pada pedagang es teh. Tak hanya sekali, utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama ini pun menepati janji akan langsung meminta maaf pada Pak Sun Haji, si pedagang teh. "Saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya," ucap Gus Miftah ketika ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024. Sebelumnya secara lengkap, Gus Miftah menyampaikan maafnya atas kesalahannya hingga membuat kegaduhan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas khilafan saya," katanya. Gus Miftah mengakui ucapannya yang kasar itu kepada pedagang es teh hanyalah candaan saja. Ia mengklaim kerap melakukan candaan tersebut kepada banyak orang. Lalu, Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat karena aksinya yang mengolok-ngolok pedagang es teh menjadi viral di media sosial. "Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan," jelasnya. Aksi mengolok-ngolok pedagang es teh diakui Gus Miftah membuat ia merasa tertampar dan menyadari, candaannya kali ini begitu salah. "Untuk itu, saya minta maaf ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat," ujar Gus Miftah. Aksi Gus Miftah yang mengejek pedagang es teh dengan kata-kata kasar, terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Bahkan, aksi Gus Miftah yang mengolok-ngolok pedagang es teh dengan kata-kata kasar sampai trending topik seharian di aplikasi X. Dalam potongan video viral, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Dalam video yang beredar, pria yang dikenal deka kalangan selebritis ini duduk di atas panggung seolah mengolok-olok bapak penjual es teh tersebut. Gus Miftah yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada namun diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. "Es tehmu jek oke ra? Masih, ya kono didol." Gus Miftah kembali jadi sorotan di media sosial. Pendakwah bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman ini mengolok-olok penjual es teh keliling di sebuah pengajian. Dari video yang beredar, Gus Miftah diduga hendak memborong es yang dijual oleh seorang bapak-bapak. Namun ia kemudian memberikan pernyataan menohok tanpa membeli dagangan. "SMU ijek oke ra? Masih? Yo didol goblok. SMU masih banyak gak? Masih? Dijual goblok," kata Gus Miftah sambil tertawa dalam video viral di media sosial. Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada 22 Oktober 2024. Pendiri Pondok Pesantren Ora Aji itu mengatakan isu kerukunan berpotensi akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat jika tidak ditanggapi secara dewasa. Maka, dia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama menjaga suasana kondusif dan kerukunan masyarakat. Gus Miftah mulai berdakwah sejak tahun 2000-an saat beliau masih berusia 21 tahun.
Perjalanan dakwahnya dimulai ketika beliau sering salat di musala sekitar daerah Sarkem, yang merupakan area lokalisasi di Yogyakarta. Karena memiliki niatan berdakwah, Gus Miftah lantas mulai rutin menggelar kajian agama di area tersebut. Meski awalnya banyak tantangan, namun lambat laun sejumlah pekerja dunia malam tersebut menerima kehadirannya. Saat perjalanan dakwahnya, ia kerap mendapati keluh kesah para pekerja dunia malam yang kesulitan mendapat akses kajian agama. Gus Miftah lantas melanjutkan perjalanan dakwahnya ke klub malam dan juga salon plus. Gus Miftah mulai diperbincangkan publik ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali, viral di media sosial. Pada 2011, Gus Miftah kemudian mendirikan Ponpes Ora Aji. Jika pada umumnya banyak nama pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab, berbeda dengan pondok pesantren milik Gus Miftah. Ia memilih menggunakan bahasa Jawa yakni Ora Aji yang memiliki makna mendalam, yakni tidak berarti. Tujuan Gus Miftah menyematkan makna tersebut lantaran memiliki filosofi, yakni tak ada seorang pun yang berarti di mata Allah selain ketakwaan. Di ponpesnya tersebut, Gus Miftah menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, pang, dan mantan preman. Pada 2019, nama Gus Miftah semakin dikenal publik usai dirinya ramai diperbincangkan saat mendampingi artis kenamaan, Deddy Corbuzier mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah ejek penjual es, Gus Miftah share video borong jajanan pedagang asongan, malah makin dihujat. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menduduki trending di X setelah aksinya menghina penjual es teh viral. Di tengah keviralan aksinya itu, Gus Miftah justru turut membagikan video dirinya memborong jajanan para pedagang asongan yang datang di acara dakwahnya. Tampak dari video tersebut, Gus Miftah mulanya meminta jamaahnya tak pelit pada orang lain. Mendengar ucapan Gus Miftah, jemaahnya mengaku tak punya uang. Dia kemudian melakukan transaksi pada pedagang-pedagang itu dengan meminta istrinya membayar mereka. Namun, alih-alih memperoleh simpati, Gus Miftah malah semakin dihujat. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Saat Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh bernama Sun Haji. Di acara pengajian terdapat 2 sosok di samping kiri dan kanannya. Keduanya ikut tertawa ketika pendakwah kondang sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu mengeluarkan kalimat kasar. Sosok keduanya pun habis-habisan dikuliti warganet seiring dengan viralnya permasalahan ini. Sosok pertama yang paling disorot ialah Usman Ali Salman. Usman Ali Salman merupakan pria kelahiran 5 Juli 1974. Dirinya merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Api Al-Huda, Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, warganet langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman itu. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Sosok berikutnya ialah Habib Zaidan bin Yahya yang merupakan pendakwa sekaligus pemimpin Majelis Sekar Langit Pekalongan. Pemilik nama lengkap Muhammad Zaidan Yahya ini merupakan vokalis dan juga konten kreator. Ia menyandang gelar Habib karena disebut memiliki keturunan atau nasab dari Nabi Muhammad SAW, seperti dikutip tribunjateng.com.
Habib Zaidan merupakan putra dari Habib Haidar bin Yahya dengan Syarifah Kamelia bin Yahya yang lahir di Solo pada 11 Januari 2002. Habib Zaidan memiliki kakak laki-laki bernama Habib Fagih bin Yahya dan adik laki-laki Habib Anis bin Yahya. Sedangkan dua adik perempuannya bernama Syarifah Muna bin Yahya dan Syarifah Syeima bin Yahya. Ia masih bersaudara dengan pemimpin Majelis Az-Zahir Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, Habib Zaidan juga masih keluarga dari Habib Lutfi bin Yahya. Kini, dari pantauan Tribun Jakarta, Habib Zaidan sudah menutup kolom komentar di Instagram pribadinya. Selain itu, viral juga pernyataan dari Habib Zaidan yang tengah membuat klarifikasi. Jadi, sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu. Karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos, jangan marah. Muncul petisi desak Prabowo copot Gus Miftah, buntut permalukan penjual es teh. Sosok Gus Miftah, atau Miftah Maulana Habibur Rahman, tengah menjadi sorotan usai video pernyataannya yang dianggap mempermalukan seorang penjual es teh viral di media sosial. Sekadar mengingatkan, insiden ini terjadi dalam acara Magelang Bersolawat beberapa hari lalu, di mana Miftah, yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Ora Aji, melontarkan kata-kata tak pantas kepada pedagang tersebut. Dalam video tersebut, Miftah terlihat mengejek penjual es dengan ungkapan yang dinilai merendahkan. Seiring dengan viralnya video tersebut, muncul petisi di laman ceng.org yang meminta pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Petisi ini mendapat perhatian luas setelah aktivis perempuan Kalis Mardiasih juga meminta Miftah dicopot. Nggak ada pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan, tulis Kalis di akun media sosialnya. Menanggapi desakan tersebut, Gus Miftah mengaku bahwa pencopotan dirinya bukanlah kewenangannya. Tidak usah tanya soal desakan pencopotan itu bukan kewenangan saya, kata Miftah saat ditemui di kediamannya. Setelah video tersebut viral, Gus Miftah telah meminta maaf melalui video berdurasi 1 menit. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu oleh pernyataannya. Miftah mengaku telah menerima teguran dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya, untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di depan publik. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, tutup Miftah. Olok-olok penjual es teh, Gus Miftah peluk saat datangi Sun Haji di Magelang minta maaf. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mendatangi kediaman Sun Haji, penjual es teh yang viral ia olok-olok saat acara pengajian. Miftah Maulana mendatangi kediaman Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 4 Desember 2024, pagi. Dilansir dari Tribun Jogja, Miftah Maulana sampai di kediaman Sun Haji sekitar pukul 7 WIB dengan kendaraan berwarna hitam. Kedatangan Miftah Maulana kemudian mendapatkan sambutan dari sejumlah warga, termasuk Sun Haji. Ketika sampai, Miftah Maulana pun langsung memeluk Sun Haji. Bahkan, Sun Haji meneteskan air mata. Kemudian, Miftah Maulana pun dipersilakan masuk ke rumah Sun Haji. Di sana, Miftah Maulana menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminta maaf secara langsung. Saya minta maaf, sering ikut pengajian kan? Meskipun niatnya bercanda tapi aku salah minta maaf, kata Gus Miftah, mengawali pembicaraan. Ia mengaku tidak menyangka bahwa kejadian ia mengolok-ngolok yang hanya dianggap bercanda itu bisa begitu ramai. Dia kemudian berjanji akan mengadakan pengajian di tempat Sun Haji tinggal termasuk mendatangkan Habib Zaidan. Rencananya, pengajian dan selawatan itu dilaksanakan sebelum tanggal 17 Desember 2024 di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang. Mendengar itu, Sun Haji yang tampak berlinang air mata juga menyatakan sudah memaafkan dan menganggap semua ini ada hikmahnya.
Gus Miftah minta maaf langsung pada Pak Deson Haji, pedagang es teh viral yang diejeknya. Gus Miftah sudah menyampaikan permohonan maaf setelah mengucapkan kata kasar bernada hinaan ejekan yang ditujukannya pada pedagang es teh. Tak hanya sekali, utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama ini pun menepati janji akan langsung meminta maaf pada Pak Deson Haji, si pedagang teh. Saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya, ya ucap Gus Miftah ketika ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024. Sebelumnya secara lengkap, Gus Miftah menyampaikan maafnya atas kesalahannya hingga membuat kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas khilafan saya, katanya. Gus Miftah mengakui ucapannya yang kasar itu kepada pedagang es teh hanyalah candaan saja. Ia mengklaim kerap melakukan candaan tersebut kepada banyak orang. Lalu, Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat karena aksinya yang mengolok-ngolok pedagang es teh, menjadi viral di media sosial. Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan, jelasnya. Aksi mengolok-ngolok pedagang es teh diakui Gus Miftah membuat ia merasa tertampar dan menyadari, candaannya kali ini begitu salah. Untuk itu, saya minta maaf ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat, ujar Gus Miftah. Aksi Gus Miftah yang mengejek pedagang es teh dengan kata-kata kasar, terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Bahkan, aksi Gus Miftah yang mengolok-ngolok pedagang es teh dengan kata-kata kasar sampai trending topik seharian di aplikasi X. Dalam potongan video viral, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Dalam video yang beredar, pria yang dikenal deka kalangan selebritis ini duduk di atas panggung seolah mengolok-olok bapak penjual es teh tersebut. Gus Miftah yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada namun diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Es tehmu di oke ra? Masih, yo kono didol. Gus Miftah kembali jadi sorotan di media sosial. Pendakwah bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman ini mengolok-olok penjual es teh keliling di sebuah pengajian. Dari video yang beredar, Gus Miftah diduga hendak memborong es yang dijual oleh seorang bapak-bapak. Namun ia kemudian memberikan pernyataan menohok tanpa membeli dagangan. SMU ijek oke ra? Masih, yo didol goblok. SMU masih banyak gak? Masih, dijual goblok, kata Gus Miftah sambil tertawa dalam video viral di media sosial. Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada 22 Oktober 2024. Pendiri Pondok Pesantren Ora Aji itu, mengatakan isu kerukunan berpotensi akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat jika tidak ditanggapi secara dewasa. Maka, dia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama menjaga suasana kondusif dan kerukunan masyarakat. Gus Miftah mulai berdakwah sejak tahun 2000-an saat beliau masih berusia 21 tahun. Perjalanan dakwahnya dimulai ketika beliau sering salat di musala sekitar daerah Sarkem, yang merupakan area lokalisasi di Yogyakarta. Karena memiliki niatan berdakwah, Gus Miftah lantas mulai rutin menggelar kajian agama di area tersebut. Meski awalnya banyak tantangan, namun lambat laun sejumlah pekerja dunia malam tersebut menerima kehadirannya. Saat perjalanan dakwahnya, ia kerap mendapati keluh kesah para pekerja dunia malam yang kesulitan mendapat akses kajian agama. Gus Miftah lantas melanjutkan perjalanan dakwahnya ke klub malam dan juga salon plus-plus. Gus Miftah mulai diperbincangkan publik ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali, viral di media sosial. Pada 2011, Gus Miftah kemudian mendirikan Ponpes Ora Aji. Jika pada umumnya banyak nama pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab, berbeda dengan pondok pesantren milik Gus Miftah. Ia memilih menggunakan bahasa Jawa yakni Ora Aji yang memiliki makna mendalam, yakni tidak berarti. Tujuan Gus Miftah menyematkan makna tersebut lantaran memiliki filosofi, yakni tak ada seorang pun yang berarti di mata Allah selain ketakwaan. Di ponpesnya tersebut, Gus Miftah menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, pang, dan mantan preman. Pada 2019, nama Gus Miftah semakin dikenal publik usai dirinya ramai diperbincangkan saat mendampingi artis kenamaan, Deddy Corbuzier mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah ejek penjual es, Gus Miftah share video borong jajanan pedagang asongan, malah makin dihujat. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menduduki trending di X setelah aksinya menghina penjual es teh viral. Di tengah keviralan aksinya itu, Gus Miftah justru turut membagikan video dirinya memborong jajanan para pedagang asongan yang datang di acara dakwahnya. Tampak dari video tersebut, Gus Miftah mulanya meminta jamaahnya tak pelit pada orang lain. Mendengar ucapan Gus Miftah,
Jemaahnya mengaku tak punya uang. Dia kemudian melakukan transaksi pada pedagang-pedagang itu dengan meminta istrinya membayar mereka. Namun, alih-alih memperoleh simpati, Gus Miftah malah semakin dihujat. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Saat Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh bernama Sun Haji. Di acara pengajian terdapat dua sosok di samping kiri dan kanannya. Keduanya ikut tertawa ketika pendakwah kondang sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu mengeluarkan kalimat kasar. Sosok keduanya pun habis-habisan dikuliti warganet seiring dengan viralnya permasalahan ini. Sosok pertama yang paling disorot ialah Usman Ali Salman. Usman Ali Salman merupakan pria kelahiran 5 Juli 1974. Dirinya merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Api Al-Huda, Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, warganet langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman itu. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Sosok berikutnya ialah Habib Zaidan bin Yahya yang merupakan pendakwa sekaligus pemimpin Majelis Sekar Langit Pekalongan. Pemilik nama lengkap Muhammad Zaidan Yahya ini merupakan vokalis dan juga konten kreator. Ia menyandang gelar Habib karena disebut memiliki keturunan atau nasab dari Nabi Muhammad SAW. Seperti dikutip tribunjateng.com. Habib Zaidan merupakan putra dari Habib Haidar bin Yahya dengan Syarifah Kamelia bin Yahya yang lahir di Solo pada 11 Januari 2002. Habib Zaidan memiliki kakak laki-laki bernama Habib Fagih bin Yahya dan adik laki-laki Habib Anis bin Yahya. Sedangkan dua adik perempuannya bernama Syarifah Muna bin Yahya dan Syarifah Syeima bin Yahya. Ia masih bersaudara dengan pemimpin Majelis Az-Zahir Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, Habib Zaidan juga masih keluarga dari Habib Lutfi bin Yahya. Kini, dari pantauan Tribun Jakarta, Habib Zaidan sudah menutup kolom komentar di Instagram pribadinya. Selain itu, viral juga pernyataan dari Habib Zaidan yang tengah membuat klarifikasi. Jadi, sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu. Karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos,
jangan marah. Muncul petisi desak Prabowo copot Gus Miftah, buntut permalukan penjual es teh. Sosok Gus Miftah, atau Miftah Maulana Habibur Rahman, tengah menjadi sorotan usai video pernyataannya yang dianggap mempermalukan seorang penjual es teh viral di media sosial. Sekadar mengingatkan, insiden ini terjadi dalam acara Magelang Bersolawat beberapa hari lalu, di mana Miftah, yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Ora Aji, melontarkan kata-kata tak pantas kepada pedagang tersebut. Dalam video tersebut, Miftah terlihat mengejek penjual es dengan ungkapan yang dinilai merendahkan. Seiring dengan viralnya video tersebut, muncul petisi di laman ceng.org yang meminta pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Petisi ini mendapat perhatian luas setelah aktivis perempuan Kalis Mardiasih juga meminta Miftah dicopot. Nggak ada pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan, tulis Kalis di akun media sosialnya. Menanggapi desakan tersebut, Gus Miftah mengaku bahwa pencopotan dirinya bukanlah kewenangannya. Tidak usah tanya soal desakan pencopotan itu bukan kewenangan saya, kata Miftah saat ditemui di kediamannya. Setelah video tersebut viral, Gus Miftah telah meminta maaf melalui video berdurasi 1 menit. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu oleh pernyataannya. Miftah mengaku telah menerima teguran dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya, untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di depan publik. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, tutup Miftah. Olok-olok penjual es teh, Gus Miftah peluk saat datangi Sun Haji di Magelang minta maaf. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mendatangi kediaman Sun Haji, penjual es teh yang viral ia olok-olok saat acara pengajian. Miftah Maulana mendatangi kediaman Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 4 Desember 2024, pagi. Dilansir dari Tribun Jogja, Miftah Maulana sampai di kediaman Sun Haji sekitar pukul 7 WIB dengan kendaraan berwarna hitam. Kedatangan Miftah Maulana kemudian mendapatkan sambutan dari sejumlah warga, termasuk Sun Haji. Ketika sampai, Miftah Maulana pun langsung memeluk Sun Haji. Bahkan, Sun Haji meneteskan air mata. Kemudian, Miftah Maulana pun dipersilakan masuk ke rumah Sun Haji. Di sana, Miftah Maulana menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminta maaf secara langsung. Saya minta maaf, sering ikut pengajian kan? Meskipun niatnya bercanda tapi aku salah minta maaf, kata Gus Miftah, mengawali pembicaraan. Ia mengaku tidak menyangka bahwa kejadian ia mengolok-ngolok yang hanya dianggap bercanda itu bisa begitu ramai. Dia kemudian berjanji akan mengadakan pengajian di tempat Sun Haji tinggal termasuk mendatangkan Habib Zaidan. Rencananya, pengajian dan selawatan itu dilaksanakan sebelum tanggal 17 Desember 2024 di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang. Mendengar itu, Sun Haji yang tampak berlinang air mata juga menyatakan sudah memaafkan dan menganggap semua ini ada hikmahnya. Gus Miftah minta maaf langsung pada Pak Sun Haji, pedagang es teh viral yang diejeknya. Gus Miftah sudah menyampaikan permohonan maaf setelah mengucapkan kata kasar bernada hinaan ejekan yang ditujukannya pada pedagang es teh. Tak hanya sekali, utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama ini pun menepati janji akan langsung meminta maaf pada Pak Sun Haji, si pedagang teh. Saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya, ucap Gus Miftah ketika ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024. Sebelumnya secara lengkap, Gus Miftah menyampaikan maafnya atas kesalahannya hingga membuat kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas khilafan saya, katanya. Gus Miftah mengaku ucapannya yang kasar itu kepada pedagang es teh hanyalah candaan saja. Ia mengklaim kerap melakukan candaan tersebut kepada banyak orang. Lalu, Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat karena aksinya yang mengolok-ngolok pedagang es teh, menjadi viral di media sosial. Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan, jelasnya. Aksi mengolok-ngolok pedagang es teh diakui Gus Miftah membuat ia merasa tertampar dan menyadari, candaannya kali ini begitu salah. Untuk itu, saya minta maaf ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat, ujar Gus Miftah. Aksi Gus Miftah yang mengejek pedagang es teh dengan kata-kata kasar, terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Bahkan,
Aksi Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang es teh dengan kata-kata kasar sampai trending topik seharian di aplikasi X. Dalam potongan video viral, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Dalam video yang beredar, pria yang dikenal deka kalangan selebritis ini duduk di atas panggung seolah mengolok-olok bapak penjual es teh tersebut. Gus Miftah yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada namun diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol. Gus Miftah kembali jadi sorotan di media sosial. Pendakwah bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman ini mengolok-olok penjual es teh keliling di sebuah pengajian. Dari video yang beredar, Gus Miftah diduga hendak memborong es yang dijual oleh seorang bapak-bapak. Namun ia kemudian memberikan pernyataan menohok tanpa membeli dagangan. SMU ijek oke ra? Masih, yo didol goblok. SMU masih banyak gak? Masih, dijual goblok, kata Gus Miftah sambil tertawa dalam video viral di media sosial. Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden. Bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada 22 Oktober 2024. Pendiri Pondok Pesantren Ora Aji itu, mengatakan isu kerukunan berpotensi akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat jika tidak ditanggapi secara dewasa. Maka, dia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama menjaga suasana kondusif dan kerukunan masyarakat. Gus Miftah mulai berdakwah sejak tahun 2000-an saat beliau masih berusia 21 tahun. Perjalanan dakwahnya dimulai ketika beliau sering salat di musala sekitar daerah Sarkem, yang merupakan area lokalisasi di Yogyakarta. Karena memiliki niatan berdakwah, Gus Miftah lantas mulai rutin menggelar kajian agama di area tersebut. Meski awalnya banyak tantangan, namun lambat laun sejumlah pekerja dunia malam tersebut menerima kehadirannya. Saat perjalanan dakwahnya, ia kerap mendapati keluh kesah para pekerja dunia malam yang kesulitan mendapat akses kajian agama. Gus Miftah lantas melanjutkan perjalanan dakwahnya ke klub malam dan juga salon plus-plus. Gus Miftah mulai diperbincangkan publik ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali, viral di media sosial. Pada 2011, Gus Miftah kemudian mendirikan Ponpes Ora Aji. Jika pada umumnya banyak nama pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab, berbeda dengan pondok pesantren milik Gus Miftah. Ia memilih menggunakan bahasa Jawa yakni Ora Aji yang memiliki makna mendalam, yakni tidak berarti. Tujuan Gus Miftah menyematkan makna tersebut lantaran memiliki filosofi, yakni tak ada seorang pun yang berarti di mata Allah selain ketakwaan. Di ponpesnya tersebut, Gus Miftah menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, pang, dan mantan preman. Pada 2019, nama Gus Miftah semakin dikenal publik usai dirinya ramai diperbincangkan saat mendampingi artis kenamaan, Deddy Corbuzier mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah ejek penjual es, Gus Miftah share video borong jajanan pedagang asongan, malah makin dihujat. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menduduki trending di X setelah aksinya menghina penjual es teh viral. Di tengah keviralan aksinya itu, Gus Miftah justru turut membagikan video dirinya memborong jajanan para pedagang asongan yang datang di acara dakwahnya. Tampak dari video tersebut, Gus Miftah mulanya meminta jamaahnya tak pelit pada orang lain. Mendengar ucapan Gus Miftah, jemaahnya mengaku tak punya uang. Dia kemudian melakukan transaksi pada pedagang-pedagang itu dengan meminta istrinya membayar mereka. Namun, alih-alih memperoleh simpati, Gus Miftah malah semakin dihujat. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Saat Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh bernama Sun Haji. Di acara pengajian terdapat 2 sosok di samping kiri dan kanannya.
Keduanya ikut tertawa ketika pendakwah kondang sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu mengeluarkan kalimat kasar. Sosok keduanya pun habis-habisan dikuliti warganet seiring dengan viralnya permasalahan ini. Sosok pertama yang paling disorot ialah Usman Ali Salman. Usman Ali Salman merupakan pria kelahiran 5 Juli 1974. Dirinya merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Api Al-Huda, Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, warganet langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman itu. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Sosok berikutnya ialah Habib Zaidan bin Yahya, yang merupakan pendakwa sekaligus pemimpin Majelis Sekar Langit Pekalongan. Pemilik nama lengkap Muhammad Zaidan Yahya ini merupakan vokalis dan juga konten kreator. Ia menyandang gelar Habib karena disebut memiliki keturunan atau nasab dari Nabi Muhammad SAW, seperti dikutip tribunjateng.com. Habib Zaidan merupakan putra dari Habib Haidar bin Yahya dengan Syarifah Kamelia bin Yahya yang lahir di Solo pada 11 Januari 2002. Habib Zaidan memiliki kakak laki-laki bernama Habib Fagih bin Yahya dan adik laki-laki Habib Anis bin Yahya. Sedangkan dua adik perempuannya bernama Syarifah Muna bin Yahya dan Syarifah Syeima bin Yahya. Ia masih bersaudara dengan pemimpin Majelis Az-Zair Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, Habib Zaidan juga masih keluarga dari Habib Lutfi bin Yahya. Kini, dari pantauan Tribun Jakarta, Habib Zaidan sudah menutup kolom komentar di Instagram pribadinya. Selain itu, viral juga pernyataan dari Habib Zaidan yang tengah membuat klarifikasi. Jadi, sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu. Karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi memang metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos, jangan marah. Muncul petisi desak Prabowo copot Gus Miftah, buntut permalukan penjual es teh. Sosok Gus Miftah, atau Miftah Maulana Habibur Rahman, tengah menjadi sorotan usai video pernyataannya yang dianggap mempermalukan seorang penjual es teh viral di media sosial. Sekadar mengingatkan, insiden ini terjadi dalam acara Magelang Bersolawat beberapa hari lalu, di mana Miftah, yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Ora Aji, melontarkan kata-kata tak pantas kepada pedagang tersebut. Dalam video tersebut, Miftah terlihat mengejek penjual es dengan ungkapan yang dinilai merendahkan. Seiring dengan viralnya video tersebut, muncul petisi di laman ceng.org yang meminta pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Petisi ini mendapat perhatian luas setelah aktivis perempuan Kalis Mardiasih juga meminta Miftah dicopot. Nggak ada pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan, tulis Kalis di akun media sosialnya. Menanggapi desakan tersebut, Gus Miftah mengaku bahwa pencopotan dirinya bukanlah kewenangannya. Tidak usah tanya soal desakan pencopotan itu bukan kewenangan saya, kata Miftah saat ditemui di kediamannya. Setelah video tersebut viral, Gus Miftah telah meminta maaf melalui video berdurasi 1 menit. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu oleh pernyataannya. Miftah mengaku telah menerima teguran dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya, untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di depan publik.
Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, tutup Miftah. Olok-olok penjual es teh, Gus Miftah peluk saat datangi Sun Haji di Magelang minta maaf. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mendatangi kediaman Sun Haji, penjual es teh yang viral ia olok-olok saat acara pengajian. Miftah Maulana mendatangi kediaman Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 4 Desember 2024, pagi. Dilansir dari Tribun Jogja, Miftah Maulana sampai di kediaman Sun Haji sekitar pukul 7 WIB dengan kendaraan berwarna hitam. Kedatangan Miftah Maulana kemudian mendapatkan sambutan dari sejumlah warga, termasuk Sun Haji. Ketika sampai, Miftah Maulana pun langsung memeluk Sun Haji. Bahkan, Sun Haji meneteskan air mata. Kemudian, Miftah Maulana pun dipersilakan masuk ke rumah Sun Haji. Di sana, Miftah Maulana menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminta maaf secara langsung. "Saya minta maaf, sering ikut pengajian kan? Meskipun niatnya bercanda tapi aku salah minta maaf," kata Gus Miftah, mengawali pembicaraan. Ia mengaku tidak menyangka bahwa kejadian ia mengolok-ngolok yang hanya dianggap bercanda itu bisa begitu ramai. Dia kemudian berjanji akan mengadakan pengajian di tempat Sun Haji tinggal termasuk mendatangkan Habib Zaidan. Rencananya, pengajian dan selawatan itu dilaksanakan sebelum tanggal 17 Desember 2024 di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang. Mendengar itu, Sun Haji yang tampak berlinang air mata juga menyatakan sudah memaafkan dan menganggap semua ini ada hikmahnya. Gus Miftah minta maaf langsung pada Pak Deson Haji, pedagang es teh viral yang diejeknya. Gus Miftah sudah menyampaikan permohonan maaf setelah mengucapkan kata kasar bernada hinaan ejekan yang ditujukannya pada pedagang es teh. Tak hanya sekali, utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama ini pun menepati janji akan langsung meminta maaf pada Pak Deson Haji, si pedagang teh. "Saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya," ucap Gus Miftah ketika ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024. Sebelumnya secara lengkap, Gus Miftah menyampaikan maafnya atas kesalahannya hingga membuat kegaduhan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas khilafan saya," katanya. Gus Miftah mengakui ucapannya yang kasar itu kepada pedagang es teh hanyalah candaan saja. Ia mengklaim kerap melakukan candaan tersebut kepada banyak orang. Lalu, Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat karena aksinya yang mengolok-ngolok pedagang es teh menjadi viral di media sosial. "Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan," jelasnya. Aksi mengolok-ngolok pedagang es teh diakui Gus Miftah membuat ia merasa tertampar dan menyadari, candaannya kali ini begitu salah. "Untuk itu, saya minta maaf ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat," ujar Gus Miftah. Aksi Gus Miftah yang mengejek pedagang es teh dengan kata-kata kasar, terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Bahkan, aksi Gus Miftah yang mengolok-ngolok pedagang es teh dengan kata-kata kasar sampai trending topik seharian di aplikasi X. Dalam potongan video viral, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Dalam video yang beredar, pria yang dikenal deka kalangan selebritis ini duduk di atas panggung seolah mengolok-olok bapak penjual es teh tersebut. Gus Miftah yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada namun diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. "Es tehmu di oke ra? Masih, yo kono didol." Gus Miftah kembali jadi sorotan di media sosial. Pendakwah bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman ini mengolok-olok penjual es teh keliling di sebuah pengajian. Dari video yang beredar, Gus Miftah diduga hendak memborong es yang dijual oleh seorang bapak-bapak. Namun ia kemudian memberikan pernyataan menohok tanpa membeli dagangan. "SMU ijek oke ra? Masih? Yo didol goblok. SMU masih banyak gak? Masih? Ya dijual goblok," kata Gus Miftah sambil tertawa dalam video viral di media sosial. Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada 22 Oktober 2024. Pendiri Pondok Pesantren Ora Aji itu, mengatakan isu kerukunan berpotensi akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat jika tidak ditanggapi secara dewasa. Maka, dia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama
bersama menjaga suasana kondusif dan kerukunan masyarakat. Gus Miftah mulai berdakwah sejak tahun 2000-an saat beliau masih berusia 21 tahun. Perjalanan dakwahnya dimulai ketika beliau sering salat di musala sekitar daerah Sarkem, yang merupakan area lokalisasi di Yogyakarta. Karena memiliki niatan berdakwah, Gus Miftah lantas mulai rutin menggelar kajian agama di area tersebut. Meski awalnya banyak tantangan, namun lambat laun sejumlah pekerja dunia malam tersebut menerima kehadirannya. Saat perjalanan dakwahnya, ia kerap mendapati keluh kesah para pekerja dunia malam yang kesulitan mendapat akses kajian agama. Gus Miftah lantas melanjutkan perjalanan dakwahnya ke klub malam dan juga salon plus. Gus Miftah mulai diperbincangkan publik ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali, viral di media sosial. Pada 2011, Gus Miftah kemudian mendirikan Ponpes Ora Aji. Jika pada umumnya banyak nama pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab, berbeda dengan pondok pesantren milik Gus Miftah. Ia memilih menggunakan bahasa Jawa yakni Ora Aji yang memiliki makna mendalam, yakni tidak berarti. Tujuan Gus Miftah menyematkan makna tersebut lantaran memiliki filosofi, yakni tak ada seorang pun yang berarti di mata Allah selain ketakwaan. Di ponpesnya tersebut, Gus Miftah menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, pang, dan mantan preman. Pada 2019, nama Gus Miftah semakin dikenal publik usai dirinya ramai diperbincangkan saat mendampingi artis kenamaan, Deddy Corbuzier mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah ejek penjual es, Gus Miftah share video borong jajanan pedagang asongan, malah makin dihujat. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menduduki trending di X setelah aksinya menghina penjual es teh viral. Di tengah keviralan aksinya itu, Gus Miftah justru turut membagikan video dirinya memborong jajanan para pedagang asongan yang datang di acara dakwahnya. Tampak dari video tersebut, Gus Miftah mulanya meminta jamaahnya tak pelit pada orang lain. Mendengar ucapan Gus Miftah, jemaahnya mengaku tak punya uang. Dia kemudian melakukan transaksi pada pedagang-pedagang itu dengan meminta istrinya membayar mereka. Namun, alih-alih memperoleh simpati, Gus Miftah malah semakin dihujat. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Saat Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh bernama Sun Haji. Di acara pengajian terdapat 2 sosok di samping kiri dan kanannya. Keduanya ikut tertawa ketika pendakwah kondang sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu mengeluarkan kalimat kasar. Sosok keduanya pun habis-habisan dikuliti warganet seiring dengan viralnya permasalahan ini. Sosok pertama yang paling disorot ialah Usman Ali Salman. Usman Ali Salman merupakan pria kelahiran 5 Juli 1974. Dirinya merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren API Al-Huda, Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, warganet langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman itu. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram API Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Sosok berikutnya ialah Habib Zaidan bin Yahya yang merupakan pendakwa sekaligus pemimpin Majelis Sekar Langit Pekalongan. Pemilik nama lengkap Muhammad Zaidan Yahya ini merupakan vokalis dan juga konten kreator. Ia menyandang gelar Habib karena disebut memiliki keturunan atau nasab dari Nabi Muhammad SAW, seperti dikutip tribunjateng.com.
Habib Zaidan merupakan putra dari Habib Haidar bin Yahya dengan Syarifah Kamelia bin Yahya yang lahir di Solo pada 11 Januari 2002. Habib Zaidan memiliki kakak laki-laki bernama Habib Fagih bin Yahya dan adik laki-laki Habib Anis bin Yahya. Sedangkan dua adik perempuannya bernama Syarifah Muna bin Yahya dan Syarifah Syeima bin Yahya. Ia masih bersaudara dengan pemimpin Majelis Az-Zair Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, Habib Zaidan juga masih keluarga dari Habib Lutfi bin Yahya. Kini, dari pantauan Tribun Jakarta, Habib Zaidan sudah menutup kolom komentar di Instagram pribadinya. Selain itu, viral juga pernyataan dari Habib Zaidan yang tengah membuat klarifikasi. Jadi, sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu. Karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi memang metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke Mas, jangan marah. Muncul petisi desak Prabowo copot Gus Miftah, buntut permalukan penjual es teh. Sosok Gus Miftah, atau Miftah Maulana Habibur Rahman, tengah menjadi sorotan usai video pernyataannya yang dianggap mempermalukan seorang penjual es teh viral di media sosial. Sekadar mengingatkan, insiden ini terjadi dalam acara Magelang Bersolawat beberapa hari lalu, di mana Miftah, yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Ora Aji, melontarkan kata-kata tak pantas kepada pedagang tersebut. Dalam video tersebut, Miftah terlihat mengejek penjual es dengan ungkapan yang dinilai merendahkan. Seiring dengan viralnya video tersebut, muncul petisi di laman ceng.org yang meminta pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Petisi ini mendapat perhatian luas setelah aktivis perempuan Kalis Mardiasih juga meminta Miftah dicopot. Nggak ada pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan, tulis Kalis di akun media sosialnya. Menanggapi desakan tersebut, Gus Miftah mengaku bahwa pencopotan dirinya bukanlah kewenangannya. Tidak usah tanya soal desakan pencopotan itu bukan kewenangan saya, kata Miftah saat ditemui di kediamannya. Setelah video tersebut viral, Gus Miftah telah meminta maaf melalui video berdurasi 1 menit. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu oleh pernyataannya. Miftah mengaku telah menerima teguran dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya, untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di depan publik. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, tutup Miftah. Olok-olok penjual es teh, Gus Miftah peluk saat datangi Sun Haji di Magelang minta maaf. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mendatangi kediaman Sun Haji, penjual es teh yang viral ia olok-olok saat acara pengajian. Miftah Maulana mendatangi kediaman Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 4 Desember 2024, pagi. Dilansir dari Tribun Jogja, Miftah Maulana sampai di kediaman Sun Haji sekitar pukul 7 WIB dengan kendaraan berwarna hitam. Kedatangan Miftah Maulana kemudian mendapatkan sambutan dari sejumlah warga, termasuk Sun Haji. Ketika sampai, Miftah Maulana pun langsung memeluk Sun Haji. Bahkan, Sun Haji meneteskan air mata. Kemudian, Miftah Maulana pun dipersilakan masuk ke rumah Sun Haji. Di sana, Miftah Maulana menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminta maaf secara langsung. Saya minta maaf, sering ikut pengajian kan? Meskipun niatnya bercanda tapi aku salah minta maaf, kata Gus Miftah, mengawali pembicaraan. Ia mengaku tidak menyangka bahwa kejadian ia mengolok-ngolok yang hanya dianggap bercanda itu bisa begitu ramai. Dia kemudian berjanji akan mengadakan pengajian di tempat Sun Haji tinggal termasuk mendatangkan Habib Zaidan. Rencananya, pengajian dan selawatan itu dilaksanakan sebelum tanggal 17 Desember 2024 di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang. Mendengar itu, Sun Haji yang tampak berlinang air mata juga menyatakan sudah memaafkan dan menganggap semua ini ada hikmahnya.
Gus Miftah minta maaf langsung pada Pak Deson Haji, pedagang es teh viral yang diejeknya. Gus Miftah sudah menyampaikan permohonan maaf setelah mengucapkan kata kasar bernada hinaan ejekan yang ditujukannya pada pedagang es teh. Tak hanya sekali, utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama ini pun menepati janji akan langsung meminta maaf pada Pak Deson Haji, si pedagang teh. Saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya, ya ucap Gus Miftah ketika ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024. Sebelumnya secara lengkap, Gus Miftah menyampaikan maafnya atas kesalahannya hingga membuat kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kehilafan saya, katanya. Gus Miftah mengakui ucapannya yang kasar itu kepada pedagang es teh hanyalah candaan saja. Ia mengklaim kerap melakukan candaan tersebut kepada banyak orang. Lalu, Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat karena aksinya yang mengolok-olok pedagang es teh, menjadi viral di media sosial. Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan, jelasnya. Aksi mengolok-olok pedagang es teh diakui Gus Miftah membuat ia merasa tertampar dan menyadari, candaannya kali ini begitu salah. Untuk itu, saya minta maaf ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat, ujar Gus Miftah. Aksi Gus Miftah yang mengejek pedagang es teh dengan kata-kata kasar, terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Bahkan, aksi Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang es teh dengan kata-kata kasar sampai trending topik seharian di aplikasi X. Dalam potongan video viral, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Dalam video yang beredar, pria yang dikenal deka kalangan selebritis ini duduk di atas panggung seolah mengolok-olok bapak penjual es teh tersebut. Gus Miftah yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada namun diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol. Gus Miftah kembali jadi sorotan di media sosial. Pendakwah bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman ini mengolok-olok penjual es teh keliling di sebuah pengajian. Dari video yang beredar, Gus Miftah diduga hendak memborong es yang dijual oleh seorang bapak-bapak. Namun ia kemudian memberikan pernyataan menohok tanpa membeli dagangan. SMU ijek oke ra? Masih, yo didol goblok. SMU masih banyak gak? Masih, ya dijual goblok, kata Gus Miftah sambil tertawa dalam video viral di media sosial. Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada 22 Oktober 2024. Pendiri Pondok Pesantren Ora Aji itu, mengatakan isu kerukunan berpotensi akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat jika tidak ditanggapi secara dewasa. Maka, dia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama menjaga suasana kondusif dan kerukunan masyarakat. Gus Miftah mulai berdakwah sejak tahun 2000-an saat beliau masih berusia 21 tahun. Perjalanan dakwahnya dimulai ketika beliau sering salat di musala sekitar daerah Sarkem, yang merupakan area lokalisasi di Yogyakarta. Karena memiliki niatan berdakwah, Gus Miftah lantas mulai rutin menggelar kajian agama di area tersebut. Meski awalnya banyak tantangan, namun lambat laun sejumlah pekerja dunia malam tersebut menerima kehadirannya. Saat perjalanan dakwahnya, ia kerap mendapati keluh kesah para pekerja dunia malam yang kesulitan mendapat akses kajian agama. Gus Miftah lantas melanjutkan perjalanan dakwahnya ke klub malam dan juga salon plus-plus. Gus Miftah mulai diperbincangkan publik ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali, viral di media sosial. Pada 2011, Gus Miftah kemudian mendirikan Ponpes Ora Aji. Jika pada umumnya banyak nama pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab, berbeda dengan pondok pesantren milik Gus Miftah. Ia memilih menggunakan bahasa Jawa yakni Ora Aji yang memiliki makna mendalam, yakni tidak berarti. Tujuan Gus Miftah menyematkan makna tersebut lantaran memiliki filosofi, yakni tak ada seorang pun yang berarti di mata Allah selain ketakwaan. Di ponpesnya tersebut, Gus Miftah menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, pang, dan mantan preman. Pada 2019, nama Gus Miftah semakin dikenal publik usai dirinya ramai diperbincangkan saat mendampingi artis kenamaan, Deddy Corbuzier mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah ejek penjual es, Gus Miftah share video borong jajanan pedagang asongan, malah makin dihujat. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menduduki trending di X setelah aksinya menghina penjual es teh viral. Di tengah keviralan aksinya itu, Gus Miftah justru turut membagikan video dirinya memborong jajanan para pedagang asongan yang datang di acara dakwahnya. Tampak dari video tersebut, Gus Miftah mulanya meminta jamaahnya tak pelit pada orang lain. Mendengar ucapan Gus Miftah, jemaahnya mengaku tak punya uang.
Dia kemudian melakukan transaksi pada pedagang-pedagang itu dengan meminta istrinya membayar mereka. Namun, alih-alih memperoleh simpati, Gus Miftah malah semakin dihujat. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Saat Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh bernama Sun Haji. Di acara pengajian terdapat dua sosok di samping kiri dan kanannya. Keduanya ikut tertawa ketika pendakwah kondang sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu mengeluarkan kalimat kasar. Sosok keduanya pun habis-habisan dikuliti warganet seiring dengan viralnya permasalahan ini. Sosok pertama yang paling disorot ialah Usman Ali Salman. Usman Ali Salman merupakan pria kelahiran 5 Juli 1974. Dirinya merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Api Al-Huda, Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, warganet langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman itu. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Sosok berikutnya ialah Habib Zaidan bin Yahya yang merupakan pendakwa sekaligus pemimpin Majelis Sekar Langit Pekalongan. Pemilik nama lengkap Muhammad Zaidan Yahya ini merupakan vokalis dan juga konten kreator. Ia menyandang gelar Habib karena disebut memiliki keturunan atau nasab dari Nabi Muhammad SAW. Seperti dikutip tribunjateng.com. Habib Zaidan merupakan putra dari Habib Haidar bin Yahya dengan Syarifah Kamelia bin Yahya yang lahir di Solo pada 11 Januari 2002. Habib Zaidan memiliki kakak laki-laki bernama Habib Fagih bin Yahya dan adik laki-laki Habib Anis bin Yahya. Sedangkan dua adik perempuannya bernama Syarifah Muna bin Yahya dan Syarifah Syeima bin Yahya. Ia masih bersaudara dengan pemimpin Majelis Az-Zair Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, Habib Zaidan juga masih keluarga dari Habib Lutfi bin Yahya. Kini, dari pantauan Tribun Jakarta, Habib Zaidan sudah menutup kolom komentar di Instagram pribadinya. Selain itu, viral juga pernyataan dari Habib Zaidan yang tengah membuat klarifikasi. Jadi, sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke mas, jangan marah. Muncul petisi desak Prabowo copot Gus Miftah.
buntut permalukan penjual es teh. Sosok Gus Miftah, atau Miftah Maulana Habibur Rahman, tengah menjadi sorotan usai video pernyataannya yang dianggap mempermalukan seorang penjual es teh viral di media sosial. Sekadar mengingatkan, insiden ini terjadi dalam acara Magelang Bersolawat beberapa hari lalu, di mana Miftah, yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Ora Aji, melontarkan kata-kata tak pantas kepada pedagang tersebut. Dalam video tersebut, Miftah terlihat mengejek penjual es dengan ungkapan yang dinilai merendahkan. Seiring dengan viralnya video tersebut, muncul petisi di laman ceng.org yang meminta pencopotan Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Petisi ini mendapat perhatian luas setelah aktivis perempuan Kalis Mardiasih juga meminta Miftah dicopot. Nggak ada pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan, tulis Kalis di akun media sosialnya. Menanggapi desakan tersebut, Gus Miftah mengaku bahwa pencopotan dirinya bukanlah kewenangannya. Tidak usah tanya soal desakan pencopotan itu bukan kewenangan saya, kata Miftah saat ditemui di kediamannya. Setelah video tersebut viral, Gus Miftah telah meminta maaf melalui video berdurasi 1 menit. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu oleh pernyataannya. Miftah mengaku telah menerima teguran dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya, untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di depan publik. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, tutup Miftah. Olok-olok penjual es teh, Gus Miftah peluk saat datangi Sun Haji di Magelang minta maaf. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mendatangi kediaman Sun Haji, penjual es teh yang viral ia olok-olok saat acara pengajian. Miftah Maulana mendatangi kediaman Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 4 Desember 2024, pagi. Dilansir dari Tribun Jogja, Miftah Maulana sampai di kediaman Sun Haji sekitar pukul 7 WIB dengan kendaraan berwarna hitam. Kedatangan Miftah Maulana kemudian mendapatkan sambutan dari sejumlah warga, termasuk Sun Haji. Ketika sampai, Miftah Maulana pun langsung memeluk Sun Haji. Bahkan, Sun Haji meneteskan air mata. Kemudian, Miftah Maulana pun dipersilakan masuk ke rumah Sun Haji. Di sana, Miftah Maulana menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk meminta maaf secara langsung. Saya minta maaf, sering ikut pengajian kan? Meskipun niatnya bercanda tapi aku salah minta maaf, kata Gus Miftah, mengawali pembicaraan. Ia mengaku tidak menyangka bahwa kejadian ia mengolok-ngolok yang hanya dianggap bercanda itu bisa begitu ramai. Dia kemudian berjanji akan mengadakan pengajian di tempat Sun Haji tinggal termasuk mendatangkan Habib Zaidan. Rencananya, pengajian dan selawatan itu dilaksanakan sebelum tanggal 17 Desember 2024 di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang. Mendengar itu, Sun Haji yang tampak berlinang air mata juga menyatakan sudah memaafkan dan menganggap semua ini ada hikmahnya. Gus Miftah minta maaf langsung pada Pak Deson Haji, pedagang es teh viral yang diejeknya. Gus Miftah sudah menyampaikan permohonan maaf setelah mengucapkan kata kasar bernada hinaan ejekan yang ditujukannya pada pedagang es teh. Tak hanya sekali, utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama ini pun menepati janji akan langsung meminta maaf pada Pak Deson Haji, si pedagang teh. Saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya, ia ucap Gus Miftah ketika ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024. Sebelumnya secara lengkap, Gus Miftah menyampaikan maafnya atas kesalahannya hingga membuat kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kehilafan saya, katanya. Gus Miftah mengakui ucapannya yang kasar itu kepada pedagang es teh hanyalah candaan saja. Ia mengklaim kerap melakukan candaan tersebut kepada banyak orang. Lalu, Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat karena aksinya yang mengolok-ngolok pedagang es teh menjadi viral di media sosial. Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan, jelasnya. Aksi mengolok-ngolok pedagang es teh diakui Gus Miftah membuat ia merasa tertampar dan menyadari, candaannya kali ini begitu salah. Untuk itu, saya minta maaf ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat, ujar Gus Miftah. Aksi Gus Miftah yang mengejek pedagang es teh dengan kata-kata kasar, terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Bahkan, aksi Gus Miftah yang mengolok-ngolok pedagang es teh dengan kata-kata kasar sampai trending topik seharian di aplikasi X.
Dalam potongan video viral, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Dalam video yang beredar, pria yang dikenal deka kalangan selebritis ini duduk di atas panggung seolah mengolok-olok bapak penjual es teh tersebut. Gus Miftah yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada, namun diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Publik menilai candaannya dianggap kelewatan. Apalagi, Gus Miftah, yang diketahui seorang pendakwah, menggunakan kata kasar dalam melempar guyonan. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol. Gus Miftah kembali jadi sorotan di media sosial. Pendakwah bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman ini mengolok-olok penjual es teh keliling di sebuah pengajian. Dari video yang beredar, Gus Miftah diduga hendak memborong es yang dijual oleh seorang bapak-bapak. Namun ia kemudian memberikan pernyataan menohok tanpa membeli dagangan. SMU ijek oke ra? Masih, yo didol goblok. SMU masih banyak gak? Masih, ya dijual goblok, kata Gus Miftah sambil tertawa dalam video viral di media sosial. Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden. Bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada 22 Oktober 2024. Pendiri Pondok Pesantren Ora Aji itu, mengatakan isu kerukunan berpotensi akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat jika tidak ditanggapi secara dewasa. Maka, dia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama menjaga suasana kondusif dan kerukunan masyarakat. Gus Miftah mulai berdakwah sejak tahun 2000-an saat beliau masih berusia 21 tahun. Perjalanan dakwahnya dimulai ketika beliau sering salat di musala sekitar daerah Sarkem, yang merupakan area lokalisasi di Yogyakarta. Karena memiliki niatan berdakwah, Gus Miftah lantas mulai rutin menggelar kajian agama di area tersebut. Meski awalnya banyak tantangan, namun lambat laun sejumlah pekerja dunia malam tersebut menerima kehadirannya. Saat perjalanan dakwahnya, ia kerap mendapati keluh kesah para pekerja dunia malam yang kesulitan mendapat akses kajian agama. Gus Miftah lantas melanjutkan perjalanan dakwahnya ke klub malam dan juga salon plus-plus. Gus Miftah mulai diperbincangkan publik ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali, viral di media sosial. Pada 2011, Gus Miftah kemudian mendirikan Ponpes Ora Aji. Jika pada umumnya banyak nama pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab, berbeda dengan pondok pesantren milik Gus Miftah. Ia memilih menggunakan bahasa Jawa yakni Ora Aji yang memiliki makna mendalam, yakni tidak berarti. Tujuan Gus Miftah menyematkan makna tersebut lantaran memiliki filosofi, yakni tak ada seorang pun yang berarti di mata Allah selain ketakwaan. Di ponpesnya tersebut, Gus Miftah menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, pang, dan mantan preman. Pada 2019, nama Gus Miftah semakin dikenal publik usai dirinya ramai diperbincangkan saat mendampingi artis kenamaan, Deddy Corbuzier mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah ejek penjual es, Gus Miftah share video borong jajanan pedagang asongan, malah makin dihujat. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menduduki trending di X setelah aksinya menghina penjual es teh viral. Di tengah keviralan aksinya itu, Gus Miftah justru turut membagikan video dirinya memborong jajanan para pedagang asongan yang datang di acara dakwahnya. Tampak dari video tersebut, Gus Miftah mulanya meminta jamaahnya tak pelit pada orang lain. Mendengar ucapan Gus Miftah, jemaahnya mengaku tak punya uang. Dia kemudian melakukan transaksi pada pedagang-pedagang itu dengan meminta istrinya membayar mereka. Namun, alih-alih memperoleh simpati, Gus Miftah malah semakin dihujat. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Desakan ini buntut pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina penjual minuman Sun Haji saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Terkait desakan dari masyarakat ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudesona Tandra buka suara. Ia meyakini kepala negara akan bijak menyikapi kontroversi yang melibatkan Gus Miftah. Tandra meyakini Presiden Prabowo mendengar suara rakyat. Nantinya jika dirasa perlu untuk diganti, maka kepala negara disebut akan mengganti. Meski demikian dikatakannya urusan mencopot Miftah menjadi kewenangan Presiden. Lebih lanjut, ia menilai siapapun tidak boleh melecehkan orang lain. Dikutip dari Kompas.com, Tandra juga menilai hal itu melanggar norma-norma kepantasan. Dirinya meminta agar kejadian ini tak dikaitkan secara politis. Sementara saat ini, Gus Miftah telah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji pada Rabu 4 Desember 2024. Saat Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh bernama Sun Haji. Di acara pengajian terdapat 2 sosok di samping kiri dan kanannya. Keduanya ikut tertawa ketika pendakwah kondang sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu mengeluarkan kalimat kasar.
Sosok keduanya pun habis-habisan dikuliti warganet seiring dengan viralnya permasalahan ini. Sosok pertama yang paling disorot ialah Usman Ali Salman. Usman Ali Salman merupakan pria kelahiran 5 Juli 1974. Dirinya merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Api Al-Huda, Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, warganet langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman itu. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Sosok berikutnya ialah Habib Zaidan bin Yahya, yang merupakan pendakwa sekaligus pemimpin Majelis Sekar Langit Pekalongan. Pemilik nama lengkap Muhammad Zaidan Yahya ini merupakan vokalis dan juga konten kreator. Ia menyandang gelar Habib karena disebut memiliki keturunan atau nasab dari Nabi Muhammad SAW, seperti dikutip tribunjateng.com. Habib Zaidan merupakan putra dari Habib Haidar bin Yahya dengan Syarifah Kamelia bin Yahya yang lahir di Solo pada 11 Januari 2002. Habib Zaidan memiliki kakak laki-laki bernama Habib Fagih bin Yahya dan adik laki-laki Habib Anis bin Yahya. Sedangkan dua adik perempuannya bernama Syarifah Muna bin Yahya dan Syarifah Syeima bin Yahya. Ia masih bersaudara dengan pemimpin Majelis Az-Zair Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, Habib Zaidan juga masih keluarga dari Habib Lutfi bin Yahya. Kini, dari pantauan Tribun Jakarta, Habib Zaidan sudah menutup kolom komentar di Instagram pribadinya. Selain itu, viral juga pernyataan dari Habib Zaidan